away, and I don't wanna miss a day. 'Cause even when I dream of you, the sweetest dream will never do is to miss you, babe, and I don't wanna miss a day. Asli sih, keren banget sih. Keren banget lo berdua tadi sih. Nah, hai guys, welcome to Bravo, Bincang Riang bareng Vokalis. Tadi nih, dari dua teman kita tadi tuh udah apa ya? Lo berdua tuh nyanyiin lagu spesial yang mungkin kayaknya menurut gue cara lo buat deketin cewek kayaknya. Enggak sih, gue milih lagu itu karena gue sama Bedul ini masuk di lagu itu. Makanya nih, jadi hari ini tuh kita bakal ngomongin pahit manisnya menjadi penyanyi bersama dua bintang ini nih guys nih. Tadi kebetulan nih bro, kalian berdua ini kan belum ngasih tahu lah ya siapa sih lo berdua ini. Pasti teman-teman Bravo di rumah juga bakal penasaran banget nih. Bisa nggak sih lo kasih tahu lo tuh siapa ataupun lo basicnya di mana gitu? Oke. Yes. Dari siapa dulu nih? Terserah. Siapa? Dari gua dulu kan. Oke. Kalau gua sih dari vokalisnya Devodio. Jadi Devodio. salah satu band hard rock di Jakarta Barat. Sekarang sih baru single baru satu. Oke. Bisa dicek di YouTube-nya Devodio. Ada ya di YouTube ya. Apa namanya? Devodio. Buat teman-teman bisa langsung cek aja ya. Kalau lu nih bro. Kalau gue sekarang solois dan baru kebetulan baru ngeluarin single juga. Wih, mantap. Bisa cek juga di YouTube. Oh, ada juga YouTube cuman ya? singgah. Oh, Iya. mantap sih. Jadi lo itu tadi grup band dan vokalis dan lo itu tadi solois. Wih, mantap banget sih. Masih muda banget lagi ya. Berapa sih umur? Gue 26. 26. Gua 21. Wah, gila sih. Tapi tambah 3. Jadi 24 ya? Iya, 24. Oh, tapi looknya lebih mudaan dia ya? Iya, soalnya emang ini aja kalau di rock itu emang makin seru makin ini. Makin keren. Makin mantap ya. Mantap sih. Kalau boleh tahu nih, sejak kapan sih lu berdua itu tertarik sama dunia musik ini nih? Siapapun, terserah siapa. Gue tertarik di musik itu dari gue kecil. Lebih tepatnya pas gue SD. Berarti berapa tahun lalu ya? 17 tahun lalu lah kurang lebih. Iya, dari situ gue belajar musik karena gue merhatiin sepupu gue. Dia anak band, gue dari kecil merhatiin dia. Dia main gitar, akhirnya gue belajar gitar dari dia. Referensi band yang dia suka ya gue ambil juga gitu. Oh, jadi memang sebelumnya keluarga lo itu ada yang terjun di dunia musik juga ya? Iya. Oh, cuman emang gak total sih. Oke, mungkin lebih ke hobi juga kali ya. Oh. Kalau lu nih bro? Kalau gue sih kalau suka musik pasti dari umur gue masih 1 tahun juga gue kayaknya udah suka musik kayaknya kan. Tapi kalau untuk terjun benar-benar ke dunia musiknya baru dari awal kuliah kalinya ya 2016 kali. Benar-benar seriusnya di musik. Oke, berarti tadi kalau gue coba ini lagi ya, tadi tuh genre lu itu lebih ke rock ya? Lebih ke rock dan gue lebih ke pop ya? Yep. Ada nggak sih perbedaannya nih? Maksudnya dari kedua genre ini nih, perbedaan yang menonjol itu apa sih? Apakah mungkin dari stylenya ataupun teknik vokal kalian waktu lagi latihan atau apa? Perbedaan dari kedua genre ini? Pasti yang mencolok dari beatnya sih ya. Kalau musik tuh pasti perbedaannya itu dari beatnya dia beda banget. Kalau dari rock sama pop, kalau rock kan pasti kita harus lebih kencang, upbeat gitu ya. Ya harus lebih cepat. Kalau pop lebih slow ya. Iya, lebih slow, lebih perasaan banget lah. Deep banget lah ya. Iya, deep banget. Berarti ini ya, lo lebih gampang banget buat nyentuh hati cewek kayaknya. Itu sih kayaknya. Gila sih, keren. Lebih suka ke situ. Mantap. Nah, apa sih hal yang membuat lo itu tertarik nih di dunia rock dan lo juga di dunia pop? Satu hal yang menurut lo, kayaknya gue masuk ke genre ini deh. Apa tuh?
Kalau gue sih karena sebelumnya udah pernah coba di genre-genre lain juga. Kayak Oh pernah sebelumnya? Apa tuh kalau boleh tahu? di SMP gue itu coba di popang dan itu bertahan cukup lama sampai gue SMA kelas 2. Dari situ baru gue ngerasa tuh kalau gue nggak nyaman di situ. Yang pada akhirnya gue bikin band yang kurang lebih leadernya gue. Oh, jadi band. gue bisa mencurahkan apa yang gue mau gitu di situ kan. Oke. Ya pop. Akhirnya di situ gue bikin band. Di Oh, situ ketahuan. oke. Kalau lu Kalau gue dari apa yang gue dengar biasa sih. Jadi kayak dulu bokap sering dengarnya musik rock. Yes. Abang gue juga suka dengarnya musik rock. Yes. Jadi kayak kebentuknya aja gitu sekarang jadinya kayaknya lebih suka dengarnya musik-musik rock. Oh, jadi memang lu ibaratnya kayak udah disuapin lah ya. Nah. Disuapin nih denger musik rock mulu Iya. akhirnya kayak terbentuk lah diri lu kayak oke lah suka juga gue Suka gitu. juga Ya. akhirnya. By the way kayaknya minum kali ya. Diminum kali soalnya Ngopi kayak dulu, iya ngopi dulu. Biar nggak tegang biar kita sans saja. Tapi ada sih yang menarik ya. Ini kan berarti lu udah dari kecil ya sampai sekarang pernah gak sih kalian itu ikut ajang pencarian bakat ya? Maksudnya ya kan banyak nih di TV-TV itu ajang pencarian bakat. Pernah gak lu berdua itu ikut audisi itu? Gue pernah sih dulu tapi udah lama banget itu gue SMA lah. Awal SMA gue ikut, boleh sebut merek sih? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Nggak apa ya. Kalau gue pernah ikut The Voice dulu waktu itu. The Voice. Jadi di The Voice itu dia ada, ternyata itu nggak langsung ke juri pertama, juri artis itu kan. Gitu. Jadi ada beberapa skat gitu, ada beberapa bilik. Kita harus lewatin dulu satu-satu. Oh jadi ada tahapannya lagi ya? Tahapannya lagi. Oke. Jadi waktu itu gue dari bilik 1 ke bilik 4 tuh berhasil. Jadi pas di bilik 4 itu mau ke juri artis gue nggak lolos. Dan di bilik-bilik itu belum ada juri artisnya? Belum ada. Oh masih timnya dari timnya. The Voice ya? Oh gitu. Kalau lu pernah? Flow-nya kurang lebih sama gue pernah. Gue pernah Indonesian Idol. Oke, Idol pernah The ya? Voice juga sama kayak ada bilik-bilik kayak gitu yang kita harus nembusin dari beberapa orang yang banyak ngantri kalau lu pernah lihat tuh kan. Betul. Yang sampai akhirnya dikerucut sampai kurang lebih 10 orang lah untuk yang nantinya bakal nembus ke juri artis. Kayak gitu dan gua gak lolos di tahap akhir-akhir yang udah mau ke juri artis di situ. Ini sih bisa jadi info buat teman-teman Bravo juga nih. Mungkin kan banyak teman-teman yang nggak tahu juga ya. Iya ya, maksudnya mungkin kan kalau gua sebagai orang yang nggak pernah ikut audisi singer seperti itu, gua nggak tahu kalau ternyata masih ada tahapan-tahapan sebelum juri artis gitu kan. Ternyata banyak banget ya. Banyak banget. Banyak Lo bisa banget ya. bisa datang dari pagi, dari subuh, dari jam 3. Oke. Yang lu selesai di situ audisi itu sampai ya sore. Sampai jam 5 sore kayak gitu. Oke, berarti apa ya? Perjuangannya itu teman-teman yang ikut pun Luar biasa. luar biasa banget ya, pasti. luar biasa banget ya. Dan itu banyak banget. orang Banyak yang banget ya. banyak banget. Oh, keren. Apa nih? Pengalaman berharga lu ikut audisi nih berdua. Apa? Yang ada nggak story lu yang menurut gue gila nih keren banget. Kalau gue sih jadi lebih gue ikut audisi itu jadi lebih percaya diri di mana kasarnya gue bisa ngalahin lah beberapa banyak orang kayak gitu kan meskipun gue nggak tembus di situ makin ada kepercayaan diri gue untuk bernyanyi gitu. Kalau lu nih bro? Motivasi sih, pasti motivasi untuk, karena gue waktu itu gagal jadi gue kayak motivasi untuk harus bisa lebih bagus lagi dong dari sebelumnya. Tapi yang paling berkesannya sih gue jadi kayak yaudahlah penyanyi udah banyak. Gue nyanyi sesuka-suka gue aja udah. Tapi masih Gue ada kayak pengen nyanyi yang gue suka aja gitu. masih ada keinginan buat ikut itu audisi. Sih, kalau gue Udah enggak? Udah enggak sih gue juga. Udah enggak tuh ya. Berarti Kayaknya emang enggak pernah kemarin sih itu mungkin jadi pengalaman berharga ya buat Iya, lu tentunya berdua untuk berharga. ikut audisi nih ya. Nah, menurut lu berdua nih, opini dari lu berdua, seberapa manfaatnya sih saat ini ajang pencarian bakat dibanding YouTube ini? Menurut lu gimana? Oke, kalau Tapi gak usah dijawab dulu bro. Oh gitu. Iya, gak usah dijawab dulu biar teman-teman Bravo di rumah itu nanti penasaran. Ya gak? Nah, pasti teman-teman semua penasaran kan dengan opini dari bintang tamu kita hari ini nih. Makanya tetap di Bravo, Bincang Riang bareng Vokalis.
Hai guys, balik lagi di Bravo Bincang Riang bareng vokalis. Nah, tadi kan gue udah nanya nih ke kalian berdua kan, apa sih jawaban dari kalian berdua nih? Oke, kalau menurut gua, opini gua, ajang pencarian bakat yang ada di TV ini dengan YouTube ini menurut gua punya segmennya masing-masing kalau menurut gua. Cuman ada perbedaan di mana kalau misalkan di YouTube ya lu bebas untuk jadi diri lu sendiri. Beda dengan di TV, mungkin banyak rules yang harus kita patuhin. Yes. Kadang mereka yang mengatur untuk konsep musik kita. Oke. Gimana kita harus acting dan lain-lain seperti itu sih kalau menurut gua. Udah punya segmennya masing-masing. Oke, jadi segmennya berbeda ya? Iya. Oke, kalau dari lo nih? Setuju sih gue sama Ranis. Setuju? Gitu. Kayaknya nggak ada yang harus ditambahin, kayaknya Nggak ada emang yang kayaknya ditambahin punya ya? segmen masing-masing. Oke, jadi tetap kalau bisa gue ambil kesimpulan tuh masih tetap ada manfaatnya juga ya berarti Masih untuk banyak ajang juga. pencarian bakat itu ya? Ya masih banyak yang minat untuk ikut ajang idol itu. Ya. Sorry, ajang apa pencarian Iya, bakat. pencarian bakat. Sebut merek Iya, buat apa ya? Nggak apa-apa, santai aja, Iya, santai gitu. aja. Asal Cuman- jangan brand ya, karena kita belum ada sponsor. Iya, belum ada sponsor. Ya dari situ juga ujung-ujungnya nanti ke YouTube juga. Oke, Kayak betul. gitu sih. Kayak perang dingin gitu lah, kurang paham gua. Oke, nah so far nih as perjalanan karir kalian ya, ada nggak sih komen-komen negatif dari circle terdekat ataupun teman dan keluarga ataupun mungkin netizen ya di apa netizen kalian di sosial media gitu, ada nggak sih? So, Kalau oke. gua sih Oke. dari keluarga aja sih palingan. Oh ada. Kalau dari keluarga sebenarnya bukan ada tapi kayak meragukan aja sih sebenarnya. Oh. Cuma kalau sekarang udah mulai ada hasil ya udah aman-aman aja. Soalnya gua kalau misalkan dari orang-orang ngomong sih ada banyak ya, tapi kayak kalau misalkan gua nyanyi mereka terhibur juga kok. Oke. Berarti memang Nggak awalnya. masalah. Oh awalnya keluarga itu nggak support gitu. Nggak Atau support. gimana? Oh nggak support. Nggak support. Oke. Kalau lu nih? Kurang lebih sama sih, dari keluarga juga ada, dari teman-teman atau yang di luar sana juga banyak yang misalkan bilang suara lu cempreng atau kayak gini. Awalnya gue khawatir dengan apa yang gue dengar dari luar kan, dan pada akhirnya gue pikir kayak gue bermusik untuk diri gue sendiri gitu, jadi gue bermusik untuk ketenangan gue sendiri, bukan untuk jadi tertekan gitu, kayak gitu sih. Nah, itu buat ngatasin apa ya? Lebih ke hal-hal itu kan negatif ya bisa dibilang. Maksudnya ke diri kalian pun pasti ngerasa kayak down lah dan sebagainya gitu. Apa sih cara lo berdua nih biar vibes lo tuh jadi positif gitu? Apa cara lo? Dibalik lagi tadi yang dibilang sama Rani sih kayak tujuan utamanya aja kita bermusik buat nyenengin diri sendiri sih, bukan buat orang lain sebenarnya. Kalau orang lain denger musik kita mereka suka ya alhamdulillah. Beda kalau misalkan untuk kayak penyanyi reguler kayak di kafe, bar dan lain-lain yang kita dibayar dituntut untuk menghibur semua orang di situ. Apalagi kita disuruh bawain lagu top 40, lagu yang kita nggak suka kan betul. harus kita bawain. Kita nggak bisa idealis kan. Betul. Setuju gak? Ya mau nggak mau kalau kita lagi bad moodnya harus dibagus-bagusin gitu. Kalau lagi berpikir negatif kayak gitu, gue pikirin aja gimana caranya gue ngehibur penonton yang ada di sini deh, audiens di sini, gue rubah mindset gue yang negatif itu, kayak gitulah. Berarti ya cara lo berdua itu gimana caranya lo bisa ngekontrol main pikiran lo gitu ya? Gimana caranya lo bisa ngilangin, lo berusaha buat positive vibes gitu kan dengan hal-hal yang menurut lo ya udahlah nggak usah gue pikirin gitu kan? By the way ini so far lo masuk manajemen apa enggak sih? Berdua? Manajemen musik Yes, masuk. enggak, Oh enggak, oh independen nih. independen aja. Keren. Kayaknya zaman sekarang independen lebih maju dibanding mayor deh. Lebih maju dan lebih gede ya, potongan nggak ada potongan ya kan? Nggak ada potongan. Di manage oleh diri sendiri. Oke. Lu juga berarti? Iya. Oh, tapi ada niatan untuk bergabung atau enggak sampai saat ini? Kalau gue sih ya ada-ada aja. Kalau Ada aja. misalkan memang goalsnya sama, apa yang gue mau dengan si label tersebut, kalau bisa dibilang. Yang kayak penting tetap gitu. satu visi lah ya. Satu visi, satu Oke. visi. Lu juga masih ada keinginan. Masih ya? Masih lah pastilah. Menurut lu nih yang under manajemen dengan yang independen seperti kalian ini ada nggak sih perbedaannya gitu loh? Jauh dong, pasti Jauh. bedanya Apa banyak tuh? dong. Kayak Apa? dari cara bermusiknya pasti mereka kan diatur, harus memilih porsi musik yang kayak gimana untuk target pasarnya mereka kayak gimana. Kalau kita yang nggak di bawah manajemen kan kita yang kita suka aja yang kita bikin. Terus kayak ya tapi pasti banyak lah, kayak tempat panggungan juga pasti lebih banyak yang di under manajemen dibanding yang nggak di manajemen. Iya betul. Banyak juga kasus-kasus yang dari nih band genrenya pop yang lama-kelamaan diatur
bisa jadi Melayu, bisa Iya, jadi Oke. apa Lebih gitu. ke inilah ya, banyak banget apa ya, aturan ataupun arahannya itu yang mungkin gak sesuai dengan lo juga, yang mau nggak mau ya di under manajemen ini lo harus mau gitu kan. Tapi nih perjuangan jadi independen kayak kalian gini lebih berat ya? Apa gimana? Apa lebih berat atau apa sama aja nih sama yang bergabung dengan manajemen? Tentunya sih lebih rumit daripada kalau kita masuk label ya, Oke. karena kan kita belum tahu untuk dari konsep bisnisnya apa kayak gini. Yang jelas kalau independen itu ya let it flow aja, semaunya kita untuk ngejalanin gitu. Kalau menurut gua kayak gitu. Dari lu juga setuju sama ya berarti. Menarik ya, menarik banget ya. Nah, kalau menurut lo nih, buat jadi penyanyi terkenal ya, tanda kutip terkenal itu kan luas dong. Ya, Luas. gimana sudut pandang lo menjadi terkenal gitu kan? Itu tuh perlu nggak sih penampilan atau fisik yang ya oke atau kayak gimana menurut lo berdua seperti apa? Penampilan fisik ya. Yes. Perlu apa jadi nomor Tahun satu? untuk era sekarang. Iya, Perlu menurut kalau poin gua lo. kalau era sekarang perlu kalau karena menurut gua kalau era sekarang itu banyak orang yang nggak menilai musik dari musiknya. Oke. Jadi dia nilai musik itu dari full package si artisnya. Betul. Makanya gua kayaknya kalau sekarang harus deh kayaknya. Tapi jadi nomor satu menurut lo fisik itu? Enggak. Enggak. Oke. Kalau dari lo? Ya buat gua juga enggak. Yang jelas berkarakter, punya karakter kuat, Oke. itu menurut gua udah cukup. Oke. Gitu. Oke. Yang penting berkarakter dan yang penting apa ya? Dan apa yang lo bisa utarakan juga di situ di musik itu ya. Pertanyaan terakhir nih. Siapa sih yang jadi referensi atau idola lo berdua dalam bermusik? Kalau gue sih untuk saat ini gue lagi suka Robot ya. Yes. Brandon Yeagley vokalisnya. Kalau lu nih? Kalau gue Stevie Wonder, Oke. Brian McKnight, Yes. atau lokalnya almarhum Glenn Fredly, Oke. Mike Mohede, pokoknya yang lagu-lagu patah hati, lagu-lagu cinta kayak gitu gue suka. Melo-melo gitu ya. Iya. Dan emang karakter lu juga hampir mirip ya dengan mereka ya. Beliau yang ya si almarhum gitu. Gue sendiri ngerasa cocok. Iya, karakternya sih menurut gua melekat banget sih. Tadi setelah gua denger kayak men gitu. Banget gitu loh. Nah, abis ini nih kita bakal main-main games nih. Ada games menarik banget buat lo berdua dan juga buat teman-teman di rumah nih nanti bakal ada tips dari bintang tamu gua hari ini. Itu gimana sih caranya kita memulai karir di dalam bermusik ya? Maksudnya gimana caranya lo memulai karir lo? Pokoknya buat teman-teman nih nantinya kalau penasaran bisa langsung tonton aja Bravo Bincang Riang bareng Vokalis. Balik lagi di Bravo Bincang Riang bareng Vokalis. Nah sekarang kita langsung main game aja nih bro nih. Nama gamenya itu jawab cepat. Lo berdua itu tinggal jawab aja semua pertanyaan gue dengan cepat nih. Oke, oke. Kita siap. mulai ya. Oke. Penyanyi atau pengusaha? Pengusaha. Oke. Nyanyi di kafe bayaran kecil atau nyanyi di luar kota bayaran gede? Nyanyi di luar kota bayaran gede. Berotot atau berewokan? Berotot. Berotot. Brewokan. Oh gitu. Beramai-ramai atau berduaan? Berdua. Beramai-ramai. Oh, suka sebentar atau suka yang lama? Yang lama sih. Bentar tapi ganti-ganti. Maksudnya Apa tuh? Enggak. Maksudnya ini durasi nyanyi, durasi nyanyinya. Iya, bentar, jadi bentar. bentar ganti-ganti Oh, lagu. bentar lah. Kalau- ganti-ganti gitu ya? Bentar lah kalau bentar soalnya baru bentar dapat bayaran nih. Oh, Oh gitu. Oh gitu. Oke. Keluar bareng atau keluar sendirian? Keluar sendiri. Lebih suka sendiri ya? Keluar bareng. Oh keluar bareng. Oh gitu. Tag vokal ditemenin pacar atau sahabat? Sahabat. Ditemenin pacar. Jadi orang kaya atau orang sederhana? Orang kaya. Lama Sederhana. nih. Bukan jawab cepat, dia jawab lama kayaknya. Jawab apa? Sederhana. Oke. Jadi penyanyi solo atau vokalis band? Penyanyi solo. Vokalis. Oh beda nih. Coba kenapa? Lu milih vokalis, lu milih solo, lu milih vokalis. Kan ini backgroundnya udah beda nih. Oke. Gua vokalis dia. Sama vokalis. Jadi masa jawabannya beda Oh nih. jawabannya beda. Kenapa? Karena gue lebih suka main musik itu rame aja sih. Kalau sendiri kayaknya gue nggak deh. Oke. Sama. Aslinya gue ada band juga Oh, gitu, oke. yang dimana gue jadi vokalis. Yes. Cuman gue lebih ngerasa ya lebih tertarik untuk jadi solois karena gue bisa ngeluapin semuanya yang ada di benak gue. Oke. Berbeda dengan ketika gue lagi di band, ada yang
masih ketahan di diri gue saat Oke. ini seperti itu. Sebelum gua tutup podcast ini nih, ada nggak sih tips dan trik dari kalian untuk teman-teman Bravo yang mau memulai di dunia musik? Tipsnya, singkat aja. Bermusiklah untuk mencari ketenangan, bukan ketekanan. Itu dari gue. Gila sih. Dari lo. Kalau gua cari temen. Cari teman. Cari teman. Tapi itu Cari temen yang makanya pintar banyak. main musik. Benar. Kalau emang mau Bener mulai juga ya. sih. Benar. Kalau emang mau mulai. Benar. Oke deh, thank you banget nih buat Oranis, buat Andi juga udah datang ke sini ngobrol-ngobrol bareng kita di podcast kita Iya, ini. terima kasih Sorry juga. banget nih nggak ada cemilan juga di sini. Nggak apa-apa, santai, Nggak apa-apa santai. ya, santai ya. Pokoknya semoga kalian karirnya makin cemerlang ke depannya. Amin. Apalagi yang kalian mau juga bisa perlahan-lahan juga tercapai gitu ya. Nah, buat teman-teman juga terima kasih udah dengerin podcast kita sampai akhir ini. Kami semua pamit undur diri, sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Ini dia persembahan dari Oranis dan juga Andi untuk kalian semua. Bye bye. Baca lirik nggak apa-apa kali ya? Nggak apa-apa. Sinar di matamu, indah tebarkan cinta, semerbak kasihmu, luluhkan lalu kita. Oh melati pekan mewangi, menebarkan seri, masa indah, masa biru, masa bersemi. Ku ingin terbang bersamamu dan gapai mentari, tak ingin lepas dan relungku, jiwa dan batinku, terangi rasa hatiku yang membeku, terangi bunga jalanku yang lugu untuk dirimu, untuk dirimu. Mantap.